2236, Chief of the Tragedy. Prefnex, daftar isi, settings. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Jianling. Jelas, roh pedang khawatir Xia Ruofei akan melemparkan Epi langsung pada menit terakhir. Jika dia ditinggalkan di mezanin ruang ini, setelah lorong ditutup, maka dia akan benar-benar diasingkan, dan dia tidak akan pernah bisa maju ke depan. Tapi Xia Ruofei benar-benar tidak berniat untuk melakukan ini, bukan karena kata-kata roh pedang yang sedikit mengancam, tetapi karena dia berencana untuk sementara mengambil pedang yang berat untuk masuk ke istana kaisar, dan sekarang hubungan antara keduanya lebih baik kerjasama. Faktanya, ini lebih seperti penggunaan bersama. Dalam pandangan Xia Ruofei, Sword Spirit memiliki nilai guna lebih, dan tidak perlu menjadi penjahat saat ini. Tentu saja, Xia Ruofei akan selalu waspada, termasuk Jianling yang selalu mengatakan bahwa Epi tidak dapat bergerak sendiri. Xia Ruofei baru saja mendengarkan pernyataan ini. Bahkan, dia selalu berjaga-jaga terhadap Epi yang tiba-tiba menyerang dirinya sendiri. Sangat penting untuk waspada terhadap orang lain, terutama di lingkungan di mana kekuatan dihormati dan hukum rimba dipatuhi di dunia kultivasi. Terlalu banyak percaya pada orang lain adalah kejahatan terhadap diri sendiri. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei sudah terbang ke lorong itu. Sword Spirit berkata, langsung saja. Dimengerti, Xia Ruofei berkata dengan tenang. Faktanya, selalu ada gaya tarik di lorong, dan Xia Ruofei akan bergerak cepat menuju lorong tanpa terbang sendiri. Tentu saja, jika dia ingin melawan kekuatan ini, dia bisa memperlambat atau bahkan tetap berada di saluran. Xia Ruofei memegang pedang berat itu dengan erat di tangannya dan dengan cepat melewati tirai tipis itu. Setelah beberapa saat pusing, Xia Ruofei akhirnya merasa rendah hati. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Sepertinya itu adalah aula besar. Pintu masuk dari jalur transmisi barusan berada di tanah di tengah aula, tanah semuanya diaspal dengan batu Gyokcian, dan seluruh aula adalah dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, yang menyegarkan. Tepat ketika Xia Ruofei berhenti untuk menonton, suara roh pedang yang tergesa-gesa berdering, tidak. Lorong itu tidak pernah ditutup. Ini, seseorang masih dikirim melalui lorong itu. Teman kecil, segera tinggalkan tempat ini. Cepat, kalau tidak, itu sudah terlambat. Xia Ruofei tampak tegang, dan dengan cepat bertanya, roh pedang senior, ke arah mana kamu pergi? Ada aula samping di sisi kananmu, lewati aula samping dan terus kembali. Kata roh pedang dengan cepat. Xia Ruofei tidak berani ragu lagi, dia melangkah dengan ringan, sosoknya melayang, dan dengan cepat terbang menuju aula sisi kanan. Benar saja, ada aula samping di sebelah kanan yang sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya, dan ada pintu di belakang aula samping, dan taman dapat terlihat samar-samar, dan aroma obat yang samar dapat tercium. Xia Ruofei terbang menuju taman di belakang aula samping, dan bertanya melalui transmisi suara, roh pedang senior, apa yang terjadi? Mengapa masih ada orang di belakang? Sword Spirit berkata, orang tua itu tidak begitu jelas, tetapi orang tua itu menyadarinya ketika dia membuka formasi. Setelah pembukaan saluran transmisi dibuka, itu sangat sulit untuk dikendalikan, dan orang tua itu mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Setelah kita masuk ke saluran, saluran itu kehilangan kendali, masuk akal bahwa itu mungkin runtuh secara langsung, tetapi ada kemungkinan lain, yaitu, akan terus berkembang, sampai energi tidak lagi dapat mendukung, itu akan benar-benar runtuh dan menghilang, mungkin. Mungkin ini situasi kedua, wajah Xia Ruofei tiba-tiba menjadi sedikit jelek, jadi, mungkin. Tuan Kota Fuliu dikirim. Tuan Kota Fuliu juga ada di sarkofagus. Selama lorongnya sedikit diperluas, dia bisa dimasukkan ke dalam area jangkauan, jadi jika itu adalah situasi yang dikatakan roh pedang, Tuan Kota Fuliu harus menjadi yang pertama menanggung bebannya. Roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin lebih dari itu. Teman kecil, saya ingat Anda berkata, Mo Shou Cheng dan yang lainnya, yaitu, surah itu, sangat mungkin mereka akan menjaga di dekat ruang batu. Senior mengatakan bahwa pembukaan lorong dapat diperluas ke jangkauan yang begitu luas, dan surat juga akan dikirim. Wajah Xia Ruofei menjadi lebih jelek. Kemungkinan ini tidak dikesampingkan, tetapi saluran transmisi ini hanya dapat mengirimkan makhluk hidup, dan saya tidak tahu apakah surah itu masih makhluk hidup, kata Sword Spirit. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika ini masalahnya, situasinya tidak terlalu baik.
Tak perlu dikatakan, Tuan Kota Fuliu, bahkan jika situasinya lebih buruk sekarang, bagaimanapun juga, dia adalah master di tingkat kekuatan. Dan para Asura dengan basis kultivasi terburuk juga merupakan kekuatan dari tahap Yuanshen, dan mereka masih merupakan pihak terlemah. Setelah menulis bersama dan melemparkan untuk waktu yang lama, butuh 13 kristal roh untuk membuka saluran transmisi. Pada akhirnya, itu hanya perubahan tempat. Saya masih di bawah ancaman Sura dan Tuan Kota Fuliu. Saat mereka berdua berbicara, Xiao Ruofei sudah melewati aula samping. Dia menemukan taman di belakang aula samping. Seharusnya taman obat tepatnya. Dia sudah mencium aroma kuat dari tanaman obat, tetapi Xiao Ruofei tidak tahu obat-obatan roh itu. Anda dapat merasakannya dari fluktuasi energi spiritual. Di sini semua ramuan yang sangat berharga. Sayang sekali saya tidak bisa berhenti untuk mengambilnya. Ini seperti memasuki Baoshan dan kembali dengan tangan kosong. Xiao Ruofei berkata dengan penyesalan di dalam hatinya saat dia terus bergegas ke depan ketika dia terlibat dalam formasi teleportasi. Bai Li Wuya tidak terlalu bingung. Ini tidak ada yang istimewa di reruntuhan alam Qingping. Lagi pula, ada banyak formasi yang tersisa dari era dunia roh di reruntuhan alam Qingping. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan dapat menghindari semua formasi, dan seringkali formasi teleportasi ini dipicu, yang berarti kebetulan dapat dikatakan bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan. Namun, Bai Li Wuya membawa Luo Guang dan Xiao Jun keluar dari formasi teleportasi, dan sebelum mereka sempat memeriksa lingkungan dengan cermat, mereka mendengar raungan naga yang luar biasa, yang seperti lonceng kematian baginya. Para biksu dari kekuatan besar ini telah melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum memasuki reruntuhan Qingping. Pavilion Luoxing adalah salah satu dari dua kekuatan super di Lingsu. Ya, jadi 3 Bai Li Wuya membuat penilaian dalam sekejap setelah mendengar auman naga. Karena seluruh dunia Qingping hancur, suara naga akan terdengar, hanya tempat Gunung Longyin. Meski tidak 100% pasti, setidaknya 90% pasti. Wajah Bai Li Wuya menjadi sangat jelek. Gunung Longyin jelas merupakan yang pertama dari 3 reruntuhan jadi di dunia Qingping. Dikatakan bahwa ketika relik dunia Qingping pertama kali ditemukan, tidak ada batasan budidaya biksu yang memasuki reruntuhan. Ada biksu yang memasuki Gunung Longyin secara tidak sengaja untayan roh primordial yang samar lolos, dan untayan roh primordial ini tampaknya tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, hanya beberapa kata sederhana yang tersisa, dan itu benar-benar menghilang. Kata-kata asli dari kultivator out of body adalah, ada teror besar di tempat ini, dan Anda tidak boleh masuk ke dalamnya sebelum Anda memasuki ranah kekuasaan. Sejak itu, semua biksu yang memasuki reruntuhan dunia Qingping menjaga jarak dari Gunung Longyin, dan mereka yang bisa berjalan-jalan tidak akan pernah bisa mendekat. Tapi Gunung Longyin juga sangat aneh, ketika semua orang begitu ketakutan, hampir setiap kali reruntuhan dibuka, para biksu akan tersesat ke dalamnya karena berbagai alasan. Para pembudidaya yang memasuki reruntuhan kemudian memiliki basis kultivasi tertinggi di akhir Nas Chen Sol, jadi nasib orang-orang ini secara alami terbukti dengan sendirinya. Sebelum Bai Li Wuya dan yang lainnya memasuki reruntuhan, para tetua pavilion Luoxing juga dengan sungguh-sungguh menginstruksikan bahwa mereka tidak boleh melangkah ke Gunung Longyin selama setengah langkah, bahkan jika ada peluang besar di depan, selama mereka dekat dengan Gunung Longyin, mereka harus tegas menyerah. Bai Li Wuya tidak pernah membayangkan bahwa ketika mereka bertiga menjelajah di kota Sura, yang berjarak puluhan ribu mil dari Gunung Longyin, mereka akan terlibat dalam formasi teleportasi yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian mereka dikirim ke Gunung Longyin. Ketika dia melihat perbuatan orang-orang malang yang tersesat ke Gunung Longyin dalam data intelijen, dia selalu merasa sedikit luar biasa, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu akan terjadi padanya. Xiao Jun dan Luo Guang sama-sama tahu bahaya Gunung Longyin, dan mereka semua berduka setelah mendengar suara Longyin. Saudara Bai Li, apa yang harus saya lakukan sekarang? Suara Xiao Jun bergetar, yang merupakan reaksi yang sepenuhnya tidak disengaja. Pada saat itu, Bai Li Wuya sebenarnya putus asa, tetapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang dengan cepat, dan kemudian berkata, jangan berantakan. Setidaknya tidak ada bahaya di sini, dan dikatakan bahwa Gunung Longyin telah datang dan pergi, begitu kamu masuk, itu akan hancur. Tapi aku tidak percaya pada kejahatan ini. Mungkin, ini adalah kesempatan terbesar untuk perjalanan kita. Setelah Xiao Jun dan Luo Guang mendengar kata-kata itu, mereka berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Bai Li Wuya melanjutkan,
kita juga tidak bisa tinggal di sini, mari kita jelajahi dengan cermat. Dalam semua informasi, tidak ada yang menyebutkan aula yang begitu megah di Gunung Longyin, kita kemungkinan akan dikirim ke Gunung Longyin. Area inti dari Gunung Yinsan, jadi mungkin tidak ada peluang. Berhati-hatilah, tidak ada keraguan bahwa tingkat bahaya di sini pasti sangat tinggi. Xia Ruofei juga sedikit mengerti ketika dia mendengar kata-kata itu. Para biksu yang berani jatuh ke Gunung Longshu sebelumnya, kemungkinan besar tidak memasuki area kuil sama sekali. Bahkan di kaki gunung atau di kaki gunung, lereng gunung, mereka telah diserang oleh berbagai formasi di luar kendali. Jika mereka dicekik, jika mereka bisa memasuki kelompok istana, tingkat korban mungkin tidak terlalu tinggi. Tentu saja, ini belum tentu demikian. Area di mana Xia Ruofei menjelajahi kelompok kuil masih sangat kecil, dan selalu ada roh pedang yang menunjuk dari samping. Sepanjang jalan, dia telah menghindari beberapa formasi pembunuhan, serta formasi hutan bambu tempat dia sekarang. Itu bahkan lebih tidak dapat dipahami. Dia benar-benar tidak dapat menembus sedikit pun, dan bahkan sifat formasi ini bingung. Jika dia datang ke sini sendiri, tidak mungkin untuk melewatinya. Kelompok istana ini masih sangat besar, dan bahaya di dalamnya dapat dibayangkan. Teman kecil, jika tidak ada masalah lain, mari kita lanjutkan. Jianling melihat bahwa Xia Ruofei linglung, dan tidak bisa tidak mengingatkannya, apakah itu Liu Sanfeng atau Mo Shoucheng, mereka pasti lebih akrab dengan tempat ini daripada orang tua ini. Jika mereka juga mengambil rute ini, pihakmu akan tertunda terlalu lama, dan kemungkinan besar kamu akan terjebak. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke. Ayo lanjutkan." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mulai berjalan melalui deretan hutan bambu sesuai dengan instruksi Sword Spirit sebelumnya. Kali ini, dia tidak punya fokus lain, dan tidak berani pergi lagi. Ketika dia menemukan bambu dengan logo tertentu, dia segera merespons, dan perjalanan berjalan lancar tanpa menghadapi bahaya apapun. Para asura yang dibawa oleh Tuan Kota Fuliu dan Mo Shoucheng memang memberikan Xia Ruofei rasa urgensi yang kuat. Dia tidak sekuat yang lain, jadi dia tidak bisa menghadapi musuh sama sekali, dan hanya bisa menghindari ujungnya. Setelah Xia Ruofei memasuki reruntuhan dunia Qingping, lebih dari sekali dia merasa bahwa kekuatannya rendah. Para jenius Lingsu yang memasuki reruntuhan semuanya berada di puncak jiwa baru lahir yang terlambat dan dapat menembus periode roh primordial kapan saja. Ketika menghadapi orang-orang ini, Xia Ruofei sedikit tidak berdaya dan harus menggunakan beberapa taktik. Dan orang-orang aborigin asli yang selamat dari dunia roh hingga saat ini bahkan lebih menakutkan, apakah itu Hong Yu, Long Yabai, atau Sura Mo Shoucheng, Tuan Kota Fuliu, atau bahkan orang-orang sarkofagus itu, salah satu dari mereka dibawa keluar sendirian, Anda dapat menggantung Xia Ruofei. Termasuk roh pedang dari pedang berat ini, rasanya cukup misterius bagi Xia Ruofei. Meskipun roh pedang tidak pernah menunjukkan kekuatannya, kekuatan mental yang kuat saja sudah cukup untuk menghalangi Xia Ruofei. Xia Ruofei juga mengerti mengapa Su Wentian dan Taoist King Xuan enggan membiarkan Xia Ruofei berhubungan dengan Lingsu terlalu dini. Ini hanyalah peninggalan dari era dunia roh, dan masih ada begitu banyak makhluk kuat. Pasar roh telah berkembang selama puluhan ribu tahun. Saya khawatir para biksu di tahap Yuanshen dan tahap di luar tubuh seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai, dia benar-benar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam di tahap Naschen Soul-nya. Xia Ruofei tidak pernah bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya seperti sekarang. Formasi hutan bambu ini memakan waktu setengah jam bagi Xia Ruofei. Ketika dia berjalan keluar dari formasi, dia diam-diam menghela nafas lega. Meskipun saya tidak merasakan kekuatan formasi saat diaktifkan, Xia Ruofei sudah bisa membayangkan kekuatan formasi ini melalui fluktuasi formasi yang kuat. Untungnya, dengan bimbingan roh pedang, dia melewatinya dengan lancar. Xia Ruofei merasa bahwa jika para jenius dari Lingsu datang ke sini, kecuali mereka juga mendapat bantuan dari penduduk asli seperti Sword Spirit atau City Lord Fuliu, tidak ada yang bisa melewati formasi hutan bambu. Roh pedang senior, bagaimana kita pergi sekarang? Xia Ruofei bertanya. Faktanya, perjanjian antara Xia Ruofei dan Jianling telah selesai. Jianling membantu Xia Ruofei membuka saluran transmisi, dan Xia Ruofei pergi dengan Jianling. Secara teori, Xia Ruofei sudah memenuhi kesepakatan saat dia keluar dari formasi di aula teleportasi barusan.
Tetapi sekarang dia juga menyadari bahwa roh pedang masih sangat membantunya di Istana Kaisar, dan roh pedang tidak tahu apa yang harus dipertimbangkan, dan tidak mengambil inisiatif untuk berpisah dengan Xia Ruofei, sehingga keduanya terbentuk seperti ini. Sedikit pemahaman diam-diam, terus bertindak bersama. Xia Ruofei tahu bahwa roh pedang harus memiliki tempat di mana dia membutuhkan bantuannya, atau di mana dia bisa menggunakan dirinya sendiri, jika tidak, tidak mungkin untuk membantu dirinya sendiri tanpa pamrih sepanjang waktu. Tapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Dapat digunakan oleh orang lain menunjukkan bahwa Anda memiliki nilai yang layak digunakan oleh orang lain. Yang terburuk adalah Anda bahkan tidak memiliki nilai untuk digunakan. Dan dalam hal perhitungan, Xia Ruofei berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan kalah dari orang lain. Jika roh pedang bersahabat dengannya, dia dapat membantunya dengan tepat, tetapi jika roh pedang ingin menghitungnya, mungkin pedang akan dihitung, pada akhirnya semangat sendiri. Xia Ruofei tidak pernah lengah. Sword Spirit tidak segera menjawab, tetapi berkata, "Teman kecil, saya sarankan Anda menyingkirkan senjata sihir gulir ini terlebih dahulu. Jika tidak, Liu Sanfeng mungkin dapat merasakan napas kaisar dari kejauhan dan terus mengejar Anda." Xia Ruofei berpikir sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk dan berkata, "Masuk akal, berkat pengingat dari para pendahulu." "Terima kasih banyak." Dia dengan santai mengambil gulungan gambar spiritual ke telapak tangannya. Awalnya, dia memegang gulungan gambar di tangannya untuk mencegah keadaan darurat, terutama krisis hidup dan mati, sehingga dia bisa menggunakan kecepatan tercepat untuk masuk ke ruang peta spiritual dan memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Tetapi jika nafas Kaisar Kingping pada gulungan gambar spiritual dapat menarik tuan yang menakutkan seperti Tuan Kota Fuliu, maka Xia Ruofei pasti tidak akan bodoh dan menyimpannya di tangannya. Ketika tiba saatnya untuk melarikan diri, memanggil gulungan gambar spiritual dari telapak tangan Anda masih sangat cepat, dan mungkin membutuhkan lebih dari 1/4 detik dibandingkan dengan langsung menggenggamnya di tangan Anda. Dari sudut pandang keamanan, Xia Ruofei merasa bahwa saran roh pedang lebih masuk akal. Setelah Xia Ruofei mengumpulkan gulungan gambar spiritual, Jianling melanjutkan, "Teman kecil, tujuan kami masih kamar Kaisar. Peluang besar yang sebenarnya juga ada di kamar Kaisar, dan jika Anda ingin meninggalkan tempat ini dengan aman, Anda juga perlu pergi ke kamar tidur. Gunakan susunan teleportasi." Xia Ruofei juga sedikit mengerti ketika dia mendengar kata-kata itu. Para biksu yang berani jatuh ke Gunung Longshu sebelumnya, kemungkinan besar tidak memasuki area kuil sama sekali. Bahkan di kaki gunung atau di kaki gunung, lereng gunung, mereka telah diserang oleh berbagai formasi di luar kendali. Jika mereka dicekik, jika mereka bisa memasuki kelompok istana, tingkat korban mungkin tidak terlalu tinggi. Tentu saja, ini belum tentu demikian. Area di mana Xia Ruofei menjelajahi kelompok kuil masih sangat kecil, dan selalu ada roh pedang yang menunjuk dari samping. Sepanjang jalan, dia telah menghindari beberapa formasi pembunuhan, serta formasi hutan bambu tempat dia sekarang. Itu bahkan lebih tidak dapat dipahami. Dia benar-benar tidak dapat menembus sedikit pun, dan bahkan sifat formasi ini bingung. Jika dia datang ke sini sendiri, tidak mungkin untuk melewatinya. Kelompok istana ini masih sangat besar, dan bahaya di dalamnya dapat dibayangkan. Teman kecil, jika tidak ada masalah lain, mari kita lanjutkan. Jianling melihat bahwa Xia Ruofei linglung, dan tidak bisa tidak mengingatkannya, apakah itu Liu Sanfeng atau Mo Shoucheng, mereka pasti lebih akrab dengan tempat ini daripada orang tua ini. Jika mereka juga mengambil rute ini, pihakmu akan tertunda terlalu lama, dan kemungkinan besar kamu akan terjebak. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke. Ayo lanjutkan." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei mulai berjalan melalui deretan hutan bambu sesuai dengan instruksi Sword Spirit sebelumnya. Kali ini, dia tidak punya fokus lain, dan tidak berani pergi lagi. Ketika dia menemukan bambu dengan logo tertentu, dia segera merespons. Dan perjalanan berjalan lancar tanpa menghadapi bahaya apapun. Para asura yang dibawa oleh Tuan Kota Fuliu dan Mo Shoucheng memang memberikan Xia Ruofei rasa urgensi yang kuat. Dia tidak sekuat yang lain, jadi dia tidak bisa menghadapi musuh sama sekali, dan hanya bisa menghindari ujungnya. Setelah Xia Ruofei memasuki reruntuhan dunia Kingping, lebih dari sekali dia merasa bahwa kekuatannya rendah. Para jenius Lingsu yang memasuki reruntuhan semuanya berada di puncak jiwa baru lahir yang terlambat dan dapat menembus periode roh primordial kapan saja,
ketika menghadapi orang-orang ini, Xia Ruofei sedikit tidak berdaya dan harus menggunakan beberapa taktik. Dan orang-orang aborigin asli yang selamat dari dunia roh hingga saat ini bahkan lebih menakutkan, apakah itu Hong Yu, Long Yabai, atau Suramo Shoucheng, Tuan Kota Fuliu, atau bahkan orang-orang sarkofagus itu, salah satu dari mereka dibawa keluar sendirian, Anda dapat menggantung Xia Ruofei. Termasuk roh pedang dari pedang berat ini, rasanya cukup misterius bagi Xia Ruofei. Meskipun roh pedang tidak pernah menunjukkan kekuatannya, kekuatan mental yang kuat saja sudah cukup untuk menghalangi Xia Ruofei. Xia Ruofei juga mengerti mengapa Su Wentian dan Taoist King Xuan enggan membiarkan Xia Ruofei berhubungan dengan Ling Su terlalu dini. Ini hanyalah peninggalan dari era dunia roh, dan masih ada begitu banyak makhluk kuat. Pasar roh telah berkembang selama puluhan ribu tahun. Saya khawatir para biksu di tahap Yuanshen dan tahap di luar tubuh seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai, dia benar-benar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam di tahap Naschen Soul-nya. Xia Ruofei tidak pernah bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya seperti sekarang. Formasi hutan bambu ini memakan waktu setengah jam bagi Xia Ruofei. Ketika dia berjalan keluar dari formasi, dia diam-diam menghela nafas lega. Meskipun saya tidak merasakan kekuatan formasi saat diaktifkan, Xia Ruofei sudah bisa membayangkan kekuatan formasi ini melalui fluktuasi formasi yang kuat. Untungnya, dengan bimbingan roh pedang, dia melewatinya dengan lancar. Xia Ruofei merasa bahwa jika para jenius dari Ling Su datang ke sini, kecuali mereka juga mendapat bantuan dari penduduk asli seperti Sword Spirit atau City Lord Fuliu, tidak ada yang bisa melewati formasi hutan bambu. Roh pedang senior, bagaimana kita pergi sekarang? Xia Ruofei bertanya. Faktanya, perjanjian antara Xia Ruofei dan Jianling telah selesai. Jianling membantu Xia Ruofei membuka saluran transmisi, dan Xia Ruofei pergi dengan Jianling. Secara teori, Xia Ruofei sudah memenuhi kesepakatan saat dia keluar dari formasi di aula teleportasi barusan. Tetapi sekarang dia juga menyadari bahwa roh pedang masih sangat membantunya di Istana Kaisar, dan roh pedang tidak tahu apa yang harus dipertimbangkan, dan tidak mengambil inisiatif untuk berpisah dengan Xia Ruofei, sehingga keduanya terbentuk seperti ini. Sedikit pemahaman diam-diam, terus bertindak bersama. Xia Ruofei tahu bahwa roh pedang harus memiliki tempat di mana dia membutuhkan bantuannya, atau di mana dia bisa menggunakan dirinya sendiri, jika tidak, tidak mungkin untuk membantu dirinya sendiri tanpa pamrih sepanjang waktu. Tapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Dapat digunakan oleh orang lain menunjukkan bahwa Anda memiliki nilai yang layak digunakan oleh orang lain. Yang terburuk adalah Anda bahkan tidak memiliki nilai untuk digunakan. Dan dalam hal perhitungan, Xia Ruofei berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan kalah dari orang lain. Jika roh pedang bersahabat dengannya, dia dapat membantunya dengan tepat, tetapi jika roh pedang ingin menghitungnya, mungkin pedang akan dihitung, pada akhirnya semangat sendiri. Xia Ruofei tidak pernah lengah. Sword Spirit tidak segera menjawab, tetapi berkata, teman kecil, saya sarankan Anda menyingkirkan senjata sihir gulir ini terlebih dahulu. Jika tidak, Liu Sanfeng mungkin dapat merasakan napas kaisar dari kejauhan dan terus mengejar Anda. Xia Ruofei berpikir sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk dan berkata, masuk akal, berkat pengingat dari para pendahulu. Terima kasih banyak. Dia dengan santai mengambil gulungan gambar spiritual ke telapak tangannya. Awalnya, dia memegang gulungan gambar di tangannya untuk mencegah keadaan darurat, terutama krisis hidup dan mati, sehingga dia bisa menggunakan kecepatan tercepat untuk masuk ke ruang peta spiritual dan memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Tetapi jika nafas Kaisar Kingping pada gulungan gambar spiritual dapat menarik tuan yang menakutkan seperti Tuan Kota Fuliu, maka Xia Ruofei pasti tidak akan bodoh dan menyimpannya di tangannya. Ketika tiba saatnya untuk melarikan diri, memanggil gulungan gambar spiritual dari telapak tangan Anda masih sangat cepat, dan mungkin membutuhkan lebih dari 1/4 detik dibandingkan dengan langsung menggenggamnya di tangan Anda. Dari sudut pandang keamanan, Xia Ruofei merasa bahwa saran roh pedang lebih masuk akal. Setelah Xia Ruofei mengumpulkan gulungan gambar spiritual, Jianling melanjutkan, teman kecil, tujuan kami masih kamar Kaisar. Peluang besar yang sebenarnya juga ada di kamar Kaisar, dan jika Anda ingin meninggalkan tempat ini dengan aman, Anda juga perlu pergi ke kamar tidur. Gunakan susunan teleportasi. Sword Spirit tidak segera menjawab, tetapi berkata, teman kecil, saya sarankan Anda menyingkirkan senjata sihir gulir ini terlebih dahulu.
jika tidak, Liu Sanfeng mungkin dapat merasakan napas kaisar dari kejauhan dan terus mengejar Anda. Xia Ruofei berpikir sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk dan berkata, masuk akal, berkat pengingat dari para pendahulu. Terima kasih banyak. Dia dengan santai mengambil gulungan gambar spiritual ke telapak tangannya. Awalnya, dia memegang gulungan gambar di tangannya untuk mencegah keadaan darurat, terutama krisis hidup dan mati, sehingga dia bisa menggunakan kecepatan tercepat untuk masuk ke ruang peta spiritual dan memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Tetapi jika nafas Kaisar Qingping pada gulungan gambar spiritual dapat menarik tuan yang menakutkan seperti Tuan Kota Fuliu, maka Xia Ruofei pasti tidak akan bodoh dan menyimpannya di tangannya. Ketika tiba saatnya untuk melarikan diri, memanggil gulungan gambar spiritual dari telapak tangan Anda masih sangat cepat, dan mungkin membutuhkan lebih dari 1/4 detik dibandingkan dengan langsung menggenggamnya di tangan Anda. Dari sudut pandang keamanan, Xia Ruofei merasa bahwa saran roh pedang lebih masuk akal. Setelah Xia Ruofei mengumpulkan gulungan gambar spiritual, Jianling melanjutkan, teman kecil, tujuan kami masih kamar Kaisar. Peluang besar yang sebenarnya juga ada di kamar Kaisar, dan jika Anda ingin meninggalkan tempat ini dengan aman, Anda juga perlu pergi ke kamar tidur. Gunakan susunan teleportasi roh pedang berkata kepada Xia Ruofei, ketika Kaisar tinggal di sini, para penjaga sangat ketat di sepanjang jalan, dan gerbang istana dipimpin oleh beberapa penjaga secara bergantian, termasuk Mo Shoucheng. Jadi, Mo Shoucheng lebih akrab dengan lingkungan di sini. Nada bicara Xia Ruofei menjadi sedikit bermartabat. Dia telah berada di sisi Kaisar sepanjang tahun, jadi biasanya dia tahu segalanya di sini. Jianling berkata, tapi, dia terlihat seperti hantu sekarang, entahlah. Bisakah dia ingat apa yang terjadi saat itu? Jika ingatannya tidak rusak, maka dia akan menjadi ancaman terbesarmu. Dia dapat secara langsung mengendalikan banyak formasi di sini, tetapi orang tua itu tidak dapat melakukannya. Pedang roh juga cukup jujur, tentu saja Xia Ruofei tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, tubuh roh pedang adalah epi, yang sangat terbatas. Dia hanya memiliki kesempatan ketika Liu Sanfeng, penguasa Fuliu, datang di sini untuk bertemu Kaisar Qingping. Cari tahu apa yang terjadi di sini. Dalam hal keakraban dengan tempat ini, saya khawatir bahkan Liu Sanfeng, penguasa kota Fuliu, tidak sebagus Mo Shoucheng, apalagi Sword Spirit. Di tempat yang berbahaya dengan banyak krisis, adalah mungkin untuk bertemu dengan Mo Shoucheng, yang jauh lebih kuat darinya, dan juga memiliki lokasi yang bagus. Situasi Xia Ruofei memang tidak terlalu baik. Senior, apakah ada misteri di Chaimen ini? Xia Ruofei bertanya, karena Sword Spirit percaya bahwa Chaimen adalah ujian pertama bagi Xia Ruofei untuk menjelajahi Istana Kaisar, itu berarti bahwa ini pasti bukan pintu biasa, dan kemungkinan besar sudah ada formasi kuat di Chaimen. Sword Spirit berkata, sejauh yang saya tahu, pembentukan Chaimen tidak terlalu rumit, dan metode pembukaannya juga tidak rumit, tetapi ada persyaratan tertentu untuk kekuatan basis kultivasi. Tampaknya kekuatan di atas Yuanshen tahap tengah diperlukan untuk dapat membuat The Chaimen terbuka. Caranya adalah dengan mengambil gagang pintu dan menyuntikkan vitalitas ke dalamnya. Jika tingkat kultivasi tidak memenuhi standar, Chaimen pasti akan tetap diam. Ini, Xia Ruofei tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu, pangkalan kultivasi junior cukup jauh dari tahap Yuanshen, bukan? Roh pedang berkata sambil tersenyum, karena aku membiarkanmu datang ke sini, tentu saja ada cara lain bagimu untuk memasuki Istana Kaisar. Mintalah juga nasihat para senior. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Sword Spirit tersenyum dan berkata, meskipun formasi Chaimen sederhana, itu adalah yang paling sulit untuk diuraikan. Yang disebut, jalan menuju kesederhanaan, sebuah formasi yang disederhanakan sejauh ini, tidak memiliki kekurangan, dan metode untuk memecahkannya, formasi juga sudah jelas bahwa selain kekuatan kultivasi yang sebenarnya, hampir tidak ada jalan pintas lain yang bisa diambil. Tapi, berbicara tentang ini, roh pedang berhenti sejenak, seolah-olah menekankan, tetapi, ini, membuat Xia Ruofei lebih fokus. Sword Spirit melanjutkan, apa yang dikatakan orang tua tadi adalah cara bagi penjaga biasa atau jenderal untuk memasuki istana. Sebagai penguasa tempat ini, Kaisar secara alami tidak membutuhkan masalah seperti itu. Ketika Xia Ruofei mendengar ini, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benaknya, dan dia bertanya, roh pedang senior, maksudmu? Jika aku bisa meniru napas Kaisar, aku bisa langsung menipu formasi. Jianling tertegun sejenak,
dan berkata, teman kecil memang cerdas, apa yang ingin dikatakan orang tua ini adalah keseluruhan. Senjata ajaib gulir gambar junior. Xia Ruofei bertanya, dia ingat bahwa Liu Sanfeng, penguasa kota Fuliu, pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa ada aura yang ditinggalkan oleh kaisar pada gulungan gambar roh ini, dan setelah mengetahui situasi ini, roh pedang mengambil inisiatif untuk muncul untuk mencari kerja sama dengan Xia Ruofei. Ruzi bisa diajari, roh pedang berkata dengan gembira, kaisar hanya perlu menunjukkan nafasnya, dan Caimen bisa dibuka secara langsung. Jadi teman kecil itu bisa mencoba mengeluarkan senjata sihir gulir dan melihat apakah itu bisa memicu formasi Caimen akan terbuka dengan sendirinya. Dimengerti, kata Xia Ruofei. Dengan pikiran, dia mengeluarkan gulungan gambar spiritual dan memegangnya erat-erat di tangannya. Kemudian dia menyeret pedang yang berat di satu tangan, mengangkat gulungan gambar spiritualnya di tangan yang lain, dan melangkah ke tanda kelompok istana di luar istana kaisar. Baili Wuya membawa Xiao Jun dan Luo Guang melewati aula samping dengan hati-hati, dan mereka menemukan taman yang penuh dengan ramuan untuk pertama kalinya. Zimo Luo, Xiao Jun merendahkan suaranya dan masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kakak Baili, ada Zimo Luo di sana, tampaknya telah tumbuh setidaknya selama ribuan tahun. Tunggu, rumput perak biru, sepotong besar rumput perak biru, ya Tuhan. Baili Wuya tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit tersentuh. Rao lahir di keluarga terkenal, dan juga dikejutkan oleh obat roh di kebun obat ini. Untuk mengatakan bahwa Zimo Luo, rumput perak biru, dan pavilion Luoxing tidak sepenuhnya kehabisan stok, tetapi Zimo Luo dan rumput perak biru yang berusia ribuan tahun benar-benar konsep lain. Lebih penting lagi, ada banyak ramuan spiritual dan ramuan yang memancarkan energi spiritual yang kuat di sini. Mereka tidak dapat menyebutkan namanya sama sekali, tetapi mereka pasti sangat berharga tanpa memikirkannya. Kakak Baili, aku akan pergi. Jangan bertindak gegabah. Baili Wuya melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak tahu apakah akan ada bahaya di sini, kita tidak bisa kehilangan orang lagi. Tapi, obat mujarab yang sangat berharga, mungkinkah, kata Xiao Jun cemas. Baili Wuya jelas tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Dia memikirkannya dan berkata, dengan cara ini, Anda dan Luo Guang akan mundur terlebih dahulu. Saya akan mencoba menyerapnya dengan kekuatan mental. Jika tidak berhasil, aku akan menyerah dengan tegas. Kakak Baili, biarkan aku datang. Xiao Jun berkata, bahkan jika ada bahaya, biarkan aku menanggungnya. Identitasmu berbeda, dan kamu memiliki tanggung jawab yang berat, jadi kamu tidak boleh kehilangannya. Kamu keriting, bagaimana aku bisa yakin? Baili Wuya sedikit mengernyit dan berkata, oke, jangan buang waktumu. Kamu dan Luo Guang akan segera mundur keluar. Kalau begitu, oke. Xiao Jun berkata, kakak Baili, kamu harus berhati-hati. Aku punya rencana. Baili Wuya melihat Luo Guang dan Xiao Jun mundur ke aula depan lagi, dan kemudian dia mencoba melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyentuh lobak moli ungu yang memancarkan energi spiritual yang kuat. Tampaknya tidak ada tanggapan, dan tidak ada berita institusional yang disentuh. Menghadapi godaan ramuan yang berharga, Baili Wuya menimbangnya sejenak, lalu dia mengertakkan gigi dan membungkus Zimo Luo dengan kekuatan mental, menariknya ke atas. Zimo Luo ditarik keluar dari akarnya, dan Baili Wuya sedikit gembira, dia dengan cepat menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggulung Zimo Luo ini dan memasukkannya langsung ke dalam penyimpanan senjata ajaibnya. Kemudian tatapannya beralih ke potongan rumput perak biru itu, tetapi fokus perhatiannya bukanlah rumput perak biru, tetapi bunga kuning kecil yang tidak mencolok di rumput-rumput perak biru. Bunga kuning memberinya perasaan yang agak misterius, dan rumput perak biru di sekitarnya jelas jauh lebih lemah. Selain itu, bunga kuning kecil memancarkan nafas yang menyegarkan, membuatnya percaya bahwa itu pasti tidak biasa. Jadi meskipun dia tidak tahu tanaman spiritual seperti apa bunga kuning kecil itu, Baili Wuya tetap mengincarnya. Baili Wuya masih menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggulung bunga kuning kecil dengan hati-hati. Sistem akar bunga kuning kecil ini tampaknya lebih kuat. Dia tidak menariknya dengan sedikit kekuatan, jadi dia hanya meningkatkan kekuatannya, lalu bunga kuning kecil, beserta dahan dan akarnya, harus dirangkai. Pada saat ini, Xiao Jun dan Luo Guang berlari dengan gugup. Kakak Baili, Sura itu mengejarnya. Teriak Xiao Jun. Ekspresi Baili Wuya sedikit berubah, dan dia segera memasukkan bunga kuning kecil ke dalam senjata ajaib. Penyimpanan,
dan kemudian berkata, "Pergi." Adapun kekuatan Sura, mereka bertiga telah mengalaminya secara pribadi, jadi mereka tidak berani mengabaikannya. Bailey Wuya merasa sangat menyesal di dalam hatinya, dia tahu bahwa masih banyak ramuan dan obat-obatan roh yang berharga di kebun obat, tetapi sayangnya dia tidak punya waktu untuk mengambilnya, jadi dia hanya bisa melewatkannya tanpa daya. Ketiga Bailey Wuya tidak tahu apa-apa tentang lingkungan di sini, dan ketika ada pasukan yang mengejar di belakang mereka, mereka hanya bisa panik dan memilih jalan mereka. Untungnya, mereka beruntung dan tidak memicu formasi yang kuat. Bailey Wuya tidak tahu bahwa justru karena mereka mengambil jalan yang salah mereka terhindar dari nasib dikejar dan dimusnahkan oleh Shuro. Karena sekarang para Asura, di bawah kepemimpinan Mo Shou Cheng, juga bergerak menuju istana kaisar di tempat yang lebih tinggi. Namun, ingatan Mo Shou Cheng tampaknya belum sepenuhnya pulih. Dia harus berhenti dan mengingat dengan cermat setiap kali dia berjalan sebelum membuat pilihan. Tentu saja, ini juga secara objektif memperlambat mereka. Saat dia terus masuk lebih dalam, Mo Shou Cheng tampaknya semakin akrab dengan lingkungan. Sebelum dia menyadarinya, dia juga membawa Sura ke formasi hutan bambu. Pada saat ini, 3 Bailey Wuya masih berkeliaran di kuil-kuil sekitarnya. Mereka menghadapi beberapa serangan dari formasi. Untungnya, biaya penyelamatan hidup dari pembudidaya pavilion Luoxing masih sangat tinggi, ditambah formasi itu. Mereka terutama tidak untuk membunuh, jadi meskipun mereka sedikit malu, setidaknya mereka bertiga tidak akan kehilangan nyawa mereka. Selain itu, mereka bertiga juga memperoleh sedikit banyak di kelompok kuil, terutama di ruangan berdebu. Bailey Wuya benar-benar menemukan sepotong Soul Jade Essence. Soul Jade Essence ini sebenarnya hanya bidak catur yang didapat Xia Ruofei begitu besar, tapi Bailey Wuya sudah mengejutkan. Jika Soul Jade Essence ini dapat dibawa kembali, setidaknya akan memungkinkan leluhur untuk mendukungnya selama setengah tahun. Bailey Wuya juga sangat merasakan bahwa memang banyak peluang di bidang seperti ini yang belum pernah dieksplorasi oleh siapapun sebelumnya. Ketiga Bailey Wuya tiba-tiba mendapatkan kembali energi mereka, dan bahkan kekhawatiran mereka tentang terjebak dalam jadi sedikit berkurang. Baik Bailey Wuya maupun kelompok Shuro yang dipimpin oleh Mo Shou tidak benar-benar menyadari bahwa di ruang sudut kuil yang tidak mencolok tidak jauh dari aula teleportasi, ada sepasang mata yang menatap mereka. Meskipun Tuan Fu Liu, Liu Sanfeng, melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia masih sangat prihatin dengan pergerakan di luar. Setelah dia berteleportasi dari sarkofagus, kekuatan mentalnya yang berhenti berkembang juga mulai perlahan pulih, meskipun dia masih jauh dari level puncaknya. Kekuatan mentalnya bahkan tidak 1/10.000 dari periode puncak, tetapi setidaknya tidak akan dapat menggunakan kekuatan mental sama sekali seperti sebelumnya. Seorang kultivator yang kuat, bahkan seorang kultivator kuat yang terluka parah, setelah memulihkan sedikit kekuatan tempur, itu akan sangat menakutkan. Bailey Wuya, Mo Shou Cheng dan yang lainnya tidak tahu bahwa sebenarnya ada keberadaan menakutkan yang bersembunyi di sini. Yang paling menakutkan adalah keberadaan yang menakutkan ini juga sangat akrab dengan medan dan lingkungan di sini. Istana Kaisar akan menjadi tempat berburunya, dan semua orang, termasuk Xia Ruofei, sama seperti semut di mata Tuan Kota Fu Liu. Xia Ruofei menduga bahwa penguasa Kota Fu Liu juga telah diteleportasi, jadi dia tidak akan menganggapnya enteng. Hanya saja Xia Ruofei tidak peduli untuk mengkhawatirkan Tuan Kota Fu Liu saat ini, dia jatuh ke dalam jurang di luar Istana Kaisar, dan dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Dalam kegelapan, kecepatan Xia Ruofei turun lagi, dan segera menjadi jauh lebih lambat dari kecepatan jatuh bebas normal. Sekarang dia perlahan-lahan jatuh seperti bulu. Meskipun kecepatannya semakin lambat, Xia Ruofei tidak berani menganggapnya enteng. Benar saja, setelah melayang ke bawah untuk waktu yang singkat, dia menemukan bahwa kecepatan jatuhnya tiba-tiba dipercepat lagi. Cepat dan lambat ini, seperti roller coaster, perubahan mendadak membuat Xia Ruofei benar-benar tidak siap. Dia hampir membuang pedang berat di tangannya dan bersembunyi di ruang peta spiritual. Untungnya, saat ini, kekuatan mentalnya merasakan sebuah batu besar muncul di bawah. Antara kilat dan batu, Xia Ruofei dengan cepat mengevaluasinya. Pada kecepatan saat ini, seharusnya tidak ada masalah besar baginya untuk mendarat secara langsung, jadi dia melawan psikologi ketakutan dan menyesuaikan postur tubuhnya. Faktanya, hanya dalam 1 atau 2 detik, Xia Ruofei menabrak batu dengan keras. Tidak ada cara untuk terbang ke sini,
jadi Xia Ruofei seperti tentara saat itu, dan dia berguling di tempat setelah mendarat, lega beberapa momentum, dan juga menstabilkan angka tersebut. Meski begitu, dia masih merasa bahwa organ dalamnya dipukul seperti palu raksasa, terus-menerus bergetar. Jika bukan karena tubuh fisiknya sudah sangat tangguh, aku khawatir kali ini dia akan menderita banyak luka. Dan jika orang-orang biasa di bumi dipukul seperti itu sekarang, apalagi, saya khawatir mereka akan jatuh langsung ke saus daging. Xia Ruofei tetap di tempatnya untuk menstabilkan pikirannya, dan pada saat yang sama membiarkan tubuhnya pulih sedikit, dan kemudian mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Tampaknya tidak sepenuhnya gelap lagi, ada beberapa kilau di ruang angkasa, dan mata Xia Ruofei telah beradaptasi dengan lingkungan yang gelap, jadi meskipun itu masih tidak terlalu nyata, dia akhirnya bisa melihat sedikit bayangan kabur. Xia Ruofei melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Di bawah istana kaisar tampaknya ada tebing bawah tanah yang sangat besar, yang kedalamannya tidak dapat diperkirakan sama sekali. Dan dia sekarang berada di tengah tebing bawah tanah, yang sebenarnya adalah batu besar yang menonjol dari dinding tebing, yang menghalanginya di sini dan tidak terus jatuh ke dalam jurang. Batu itu cukup datar dan sepertinya seharusnya diukir dengan tangan. Melihat keluar, itu adalah jurang maut, dan lubang hitam memberi orang perasaan yang mengerikan dan misterius. Xia Ruofei juga sakit kepala. Apa yang harus dia lakukan jika tidak ada tempat di dunia atau tanah? Naik tebing. Dia tidak bisa terbang di sini, dan ketinggian dia jatuh setidaknya 10.000 meter. Seberapa mudah memanjat dengan tangan kosong. Terlebih lagi, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa batu-batu di atas semuanya telah kembali ke posisi semula, dan selokan telah ditutup, apa gunanya dia memanjat? Adapun turun, tidak ada cara untuk mengetahui kapan jurang maut berada di bawah. Belum lagi indera keenam Xia Ruofei memberitahunya bahwa ada bahaya yang sangat menakutkan di jurang ini, sehingga selama dia melihat ke bawah sedikit, dia akan memiliki perasaan berdebar-debar. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan kemudian bertanya pada transmisi suara, roh pedang senior, apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Sword Spirit berkata, saya tidak tahu, cara untuk melewati halaman depan istana itu benar. Saat itu, Liu Sanfeng melewatinya seperti ini setiap saat, mengapa ada kecelakaan kali ini? Mungkinkah bahwa ada kesalahan dalam pembentukan istana? Junior tidak bermaksud menyalahkan senior. Xia Ruofei berkata, tempat ini sangat berbahaya, dan sama sekali. Tidak mungkin menggunakan teknik terbang. Apakah senior mengetahui situasi di sini? Apakah Anda pernah datang dengan Liu Sanfeng sebelumnya? Sword Spirit berkata tanpa ragu, tidak pernah, setelah orang tua itu mengikuti Liu Sanfeng. Dia belum pernah ke tempat ini.